Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini kami akan mengungkap sebuah kisah tentang malam pertama Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul. Seperti apakah kisahnya? Simak video ini hingga selesai. Malam yang dipenuhi misteri dan angin sepoi yang membawa bisikan legenda dua kerajaan besar di Nusantara terselimuti kabut perang. Kerajaan Cirebon dan Prabu Siliwangi saling terikat dalam konflik berdarah yang meruntuhkan tanah Jawa. Takdir telah mengukir sejarah di dalam lembaran cerita yang penuh dengan kekuatan. Taktik perang dan strategi yang licin di tengah gemburan panah dan pedang. Satu nama tersohor sebagai harapan yakni Sunan Kalijaga, seorang pemuda yang diliputi isma keagungan dan kerohanian. Sunan Kalijaga mulai perjalanan dan petualangan mengantai selatan yang misterius menyerah yang sejak takdir ini menyusuri pantai. Rasa takut dan harap bercampur aduk dalam dadanya. Ombak besar dan bergulung-gulung mencerminkan keliaran dan misteri dari Dewi Laut Selatan yaitu Nyi Roro Kidul. Berhenti sejenak, dia menutup matanya merasakan desir angin yang membawa bisikan halus. Siapakah yang mengganggu ketenangan alamku? Suara halus tetapi tegas menyapa saya. Sunan Kalijaga datang dengan hormat. Nyi Roro Kidul. Saya diutus untuk memohon bantuan demi mengakhiri peperangan yang telah merenggut banyak jiwa. Jawabnya dengan penuh kembutan dan rasa hormat. Nyi Roro Kidul muncul dari matahari terbenam. Menciptakan siluet yang sempat itu kau mencari tombak. Aku bisa melihatnya dari matamu Sunan, katanya. Dengan suara penuh misteri Sunan Kalijaga mengang tombak. Kami berhak dapat mengakhiri peperangan ini dan menginginkan kedaya nanah. Saya adalah pria yang penuh kebijaksanaan Sunan. Namun sebelum kita bersatu kau harus mencari tasbih kecubung laut merah. Ini adalah ujian pertama untukmu. Dengan senang hati saya akan melakukan apapun untuk membawa perdamaian dan kedamaian kembali ke tanah ini, jawab Sunan Kalijaga. Dengan penuh tekad dengan itu pertemuan misterius mereka berakhir meninggalkan Sunan Kalijaga. Dengan misi yang berat dan hati yang dipenuhi kebingungan dan harap, malam telah memeluk Gunung Ciremai. Dengan dingin angin berbisik lembut mengiringi Sunan Kalijaga masuk lebih dalam ke dalam meditasi. Bintang-bintang berkedip di langit seolah menjadi saksi bisu dari doa dan harap yang tersimpan dalam dada Sunan Kalijaga. Sebuah pengembaraan rohaniah dimulai dalam mencari tasbih kecubung yang misterius. Sunan Kalijaga kahanya dan dia melihat hutan dan gunung. Getun yang ke Kalijaga sampai di tepi sebuah danau yang misterius. Di sana air dan api tampak bersatu. Langit tampak begitu dekat dengan bumi dan dia berlutut memohon petunjuk dari Allah. Insya Allah inilah lokasinya, bisiknya lembut dari kejauhan. Sebuah cahaya muncul menerangi danau dan sekitarnya. Sebuah tasbih kecubung tampak terapung di tengah danau bersinar dengan cahaya yang mempesona. Persiapkan diri untuk pernikahan misterius yang telah ditakdirkan oleh langit dengan tasbih kecubung yang telah ditemukan Sunan Kalijaga. Kembali ke kerajaan Cirebon menghadap gurunya yaitu Sunan Gunung Jati dan menceritakan pengalamannya tersebut. Dalam hening mereka berdoa memohon keberkahan dan petunjuk dalam setiap langkah yang akan diambil. Kau telah berjalan dengan baik Kalijaga, namun ini hanyalah awal dari hari ini. Sunan Gunung diperikan dipenuhi dengan bunga-bunga yang harum. Warna-warna yang ciptakan aura kasih. Dengan adanya Sunan Gunung saya untuk berjalan bersama dalam setiap ujian dan sukacita. Malam pertama mereka dihiasi dengan keintiman yang dan penuh makna keheningan. Mereka berbicara tentang hidup, cinta dan pengorbanan. Kau tahu Sunan, ini bukanlah pernikahan biasa. Kita telah ditakdirkan untuk bersatu untuk membawa perdamaian dan keadilan di bumi ini. Nyi Roro Kidul dengan suara lembut, saya mengerti, dengan bersamamu saya merasa lebih kuat dan siap untuk menjalankan misi suci ini.
Jawab Sunan Kalijaga dengan penuh keyakinan, bersamaku kau akan menemukan kekuatan yang belum pernah kau bayangkan sebelumnya. Tetapi ingat, kau harus selalu bersabar dan percaya pada kehendak Allah. Ujar Nyai Roro Kidul dengan mata yang penuh kasih. Mereka berpelukan dengan merasakan kehangatan dan kedamaian dalam satu sama lain. Malam itu dipenuhi dengan cinta, doa, dan harapan untuk sebuah perjalanan yang masih panjang dan penuh misteri. Bulan berbicara lembut dari biasanya menerangi kamar pengantin dengan cahaya yang perak. Nyai Roro Kidul kemudian berdiri menatap Sunan Kalijaga dengan mata yang penuh misteri dan kelembutan. Dalam gaun pengantinnya dia tampak seperti bidadari yang turun dari kayangan. Sunan, saatnya telah tiba untuk memberimu tombak pusaka ini. Bukanlah hanya sekedar senjata tetapi juga simbol dari kepercayaan dan kasih sayang. Nyai Roro Kidul mengeluarkan tombak sakti itu. Cahayanya berpendar menyinari seluruh ruangan. Tombak itu berdiri tampak di antara mereka, siap untuk menegakkan kebenaran di tanah Jawa. Sunan Kalijaga menerima tombak dengan penuh kehati-hatian dan rasa syukur. Terima kasih Nyi. Dengan pusaka ini saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan kedamaian dan keharmonisan di tanah ini. Katanya dengan penuh keberanian dan keteguhan hati. Nyai Roro Kidul mengangguk. Matanya bersinar dengan kebijaksanaan dan harapan. Ingatlah, cinta dan kepercayaan adalah kekuatan terbesar yang kita miliki. Gunakan tombak ini dengan bijaksana dan untuk keadilan, katanya. Sambil menatap Sunan Kalijaga dengan penuh harap dan doa untuk kebaikan di masa yang akan datang. Dengan tombak Karera Reksa di tangan, sebuah janji suci terukir dalam hati Sunan Kalijaga. Janji untuk melindungi keadilan dan membawa cahaya dalam kegelapan. Mereka berdua bersatu dalam cinta dan misi suci. Siap menghadapi badai kehidupan dengan keberanian dan kasih sayang yang tak tergoyahkan. Kembali bertempat di medan perang yang gersang dan penuh dengan aura mencekam. Sunan Kalijaga berdiri tegak menghadapi Prabu Siliwangi. Di tangannya tombak Karera Reksa berkilau dengan cahaya mistis dan di sekelilingnya pasukan kerajaan Cirebon. Bersiap dengan keberanian yang meluap-luap. Hari ini adalah hari penentuan. susunan merakan beratnya misi yang diembannya. Ya Allah. Tasbih kecubung menjadi saksi pertempuran ini, menyebarkan aura kebaikan dan kebijaksanaan menyelimuti perang misteri mistis. Ya Allah, agar kami dapat mengatasi kebencian dan iri hati, doanya dengan suara yang lembut. Namun penuh kekuatan. Pertempuran berlangsung sengit, namun setiap hantaman dan tiap deru pedang ada hikmah dan pelajaran yang tercipta. Sunan Kalijaga bertempur dengan penuh kebijaksanaan, bukan dengan kemarahan. Setiap langkah dan pukulannya penuh dengan doa dan cinta. Kau adalah saudaraku Prabu. Aku tidak ingin melihatmu terjatuh dalam kegelapan, ujar Sunan Kalijaga. Suara yang penuh dengan kasih sayang dengan dukungan dari Nyai Roro Kidul dan kekuatan tombak. Akhirnya kekuatan Prabu Siliwangi mulai melemah. Aura kegelapan yang menyelimutinya mulai memudar digantikan oleh cahaya kesadaran dan kebenaran. Mengapa aku merasa begitu lemah? Apakah ini kekuatan cahaya dan kebenaran? Tanya Prabu Siliwangi dengan nada yang penuh kebingungan. Ini kekuatan daro kebenaran dan kasih Prabu, bukan aku tapi Allah yang menunjukkan jalan ini, jawab Sunan Kalijaga. Dengan penuh hikmah pertempuran menjadi hening dan angin sepoi-sepoi menghapus jejak darah dan air mata. Cahaya kebenaran telah menyinari Prabu Siliwangi dan mata yang penuh air. Sunan kala, aku telah salah Sunan. Aku telah butakan kekuatan dan kau selalu memiliki tempat dalam cahaya kebenaran Prabu. Kita semua adalah saudara dan kita semua hamba Allah yang mencari ridho dan kasih-Nya, ucap Sunan Kalijaga. Dengan suara yang lembut dan penuh kasih sayang, Nyai Roro Kidul tersenyum menatap mereka dengan mata yang penuh kebahagiaan dan harapan semua. Inilah takdir yang telah dituliskan oleh Allah. Kita harus memahami dan menerima dengan hati yang lapang.
Jika ada kalimat yang salah saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.